memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Percaya ia tetap tidak meninggalkan kita, ia tetap bersama kita, ia menggunakan Roh Kudusnya di setiap hidup setiap kita. Mari siapkan hati kita mau membawa hati kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Yesus
Engkau bangkit Tuhan, dan memenangkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji-muji-Mu Tuhan dan menyerahkan hati-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Saya percaya di tempat ini ada sukacita daripada surga turun atas tempat ini. Amin ya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Katakan Allah kebenaran, Allah Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kita punya kuasa yang daripada Tuhan. Amin ya. Amin. Di bawah kaki
Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan perpisahan, melainkan awal dari kehadiran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya Dia tetap bersama kita. Dia Allah yang dimana. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kaya
kami, urapi setiap kami agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum saya duduk sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Katakan Tuhan Yesus berkuasa. 3 kali bilang gini, Yesus hebat, Yesus hebat. 1, 2, 3. Yesus hebat, Yesus hebat. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Saudara sehat? Keuangannya sehat? Amin. Ada yang Oke, puji Tuhan. Saya percaya karena Allah kita hebat, Allah kita berkuasa, Dia akan memulihkan kehidupan kita, Dia akan memulihkan keuangan kita, Dia akan memulihkan keluarga kita. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang berbeda Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati hari Ascension Day atau hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya. Tadi sebelum ibadah saya ngobrol-ngobrol sama senior saya di sini, Koek saya panggilnya. Koek boleh bantu berdiri? Coba bagi berdiri sebentar. Kok masih duduk? Silakan duduk. Saya suka bercanda sama Koek ya. Koek gak akan tersinggung kan? Ya. Nah dulu kata Koek itu saya mirip opah saya. Dulu saya juga lupa ingat karena opah saya meninggal waktu saya kelas 6 SD. Nah opah itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi omah yang pendeta, ya. Nah, opah itu tapi pelayanannya suka bikin kuis, saudaraku. Ya, kalau acara-acara ya betul ya, Koeknya suka bikin kuis. Terus suka tukang heri ya, sama kayak saya katanya tukang heri. Jadi hari ini juga saya mau bikin kuis. Ada hadiahnya. Nah, saudara-saudara. Ayo jangan lihat ya. Asik. Oke. Ada hadiahnya ya untuk supaya hari ini kita bersukacita bersama-sama ya. Hari ini hari apa saudaraku? Amin. Hari kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, saudara bisa nggak baca dengan lafal yang benar? Di sini ada yang jago bahasa Inggris, Pak Asrid. Ascension Day. Oke? Yang bisa angkat tangannya. Coba siapa yang jangan langsung ngomong. Angkat tangan dulu, nanti Pak Ase yang nilai mana yang paling bagus. Coba, angkat tangan. Nah, pada nggak bisa bahasa Inggris semua, ini zamannya Pak Harto sih. Sorry, nggak boleh nyebutin nama. Oh, zaman dulu dilarang bahasa Inggris supaya katanya buru-buru. Oke, Anjung siapa? Anjung? Kamu Anjung siapa? Anjung? Enggak ya, mau. Pak Ase nilai ya? Oke, sini. Siapa lagi tadi? Coba. Siapa yang paling bagus? Siapa lagi? Ada 3 orang ya? Coba tolong. Siapa lagi yang mau? Ya, oke. Oh, kerai. Oke. 2 itu pasti. Terus 2 orang lagi deh. Yang di atas mau? Ya. Supaya cepet nih. Iya, Mami. Oh, aku kenapa angkat tangan? Ini kecil ya? Oh, itu. Udah, Mami jangan angkat tangan dulu. Ya, siapa? Yang mau? 2 orang lagi. Ayo cepetan. Ayo, siapa? Ayo dong. Yang di atas mau? Coba baca. Poin dasar. Ya, biar pas. Ya. Kedengeran nggak pas? Biar pas nggak? Oke, dari 3 orang itu siapa yang paling bagus? Yang pertama. Ini. Ya. Ternyata walaupun orang Sunda, lokal Sunda bahasa Inggris. Woi, oke. Kuis lagi ya. Karena mau bahas sebentar. Ascension Day ini artinya apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus Kristus ke surga. Ya. Nah, ini siapa yang
ngacung duluan ya. Bu Gembala, tolong lihatin. Oh, nggak kelihatan. Di bukit apa Yesus naik ke surga? Angkat tangan dulu, jangan ngomong. Ya. Salah. Jangan loh. Masuk boleh. Ya, masuk. Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Oke, yang betul. Masuk. Ini ada hadiah. Maju ke depan, masuk. Masuk maju ke depan ya. Bukit Golgota mah waktu Yesus di sana. Waduh, kamu anak siapa nanti ngasih tahu persenjataan lu. Oke, ada lagi ya. Yang di atas boleh ikutan, ya. Ada 10 orang ya. Semuanya boleh ikutan. Oke. Oh iya, oke. Ya ini gampang banget ya. Cepetan ya angkat tangannya. Saya lihat yang di atas. Haskell lihat yang di bawah. Siapa yang mau? Oh kamu mau ikutan boleh. Yang udah dapat jangan langsung lagi ya. Pak Asir sama Hendy nggak boleh. Ya. Oke. Berapa banyak orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Angkat tangannya. 500. Angkat tangan. Oke. Ada lagi jawabannya? Kamu boleh? Ayo. Oke. Udah ya. Jadi jawabannya nggak ada tertulis 500 atau 10.000. Tetapi betul, ya banyak orang yang menyaksikan Yesus. Ya jadi Cian dapat ini, tolong ke depan. Hesti dapat. Ya. Walaupun dia tadi jawab di Golgota dong. Cian, iya. 500. Ya. Masih ada banyak nih. Ayo kita kasih quiz lagi ya. Beberapa lagi, dua lagi lah quiz. Saya nggak siapin sebetulnya, ini dadakan. Ini dari 500. Ada. Model 5. Kasih pertanyaan. Model 5. Ini dari 500. Satu lagi ya. Ya, kasih. Ya. Oke, berapa lama angkat tangan ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya? 40 hari. 50 hari. 40 hari. Ya, siapa tanya yang jawab? 40 hari. Oke, sampai di situ deh ya. Ntar sisanya buat anak sekolah dulu. Ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Tadi kita sudah dengar ya, disaksikan nggak entah 500, nggak entah ribuan, banyak orang menyaksikan. Jadi itu adalah faktanya. Dan kenaikan Yesus bukan tentang perpisahan. Next. Tetapi tentang penggenapan kebaikannya. Ya, banyak orang bilang, wah kita berpisah dengan Yesus. Enggak, tetapi kenaikannya bukan tentang perpisahan, tapi tentang penggenapan kebaikannya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu agak susah bacanya. Siapa yang bisa baca? Ada lagi? Siapa yang bisa baca dengan bagus? Coba. His ascension was not about inspiration, but about the fulfillment of goodness. Susah baca Inggrisnya. Ya. Oke, kita akan baca tentang kenaikan Yesus ke surga. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ya, supaya kita konsentrasi, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Sesudah ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. 11.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Haleluya ya. Saudaraku, bayangkan pada waktu itu murid-muridnya merasa apa ya, setelah tadi ada tulis 40 hari setelah kebangkitan Yesus, mereka bersama-sama bersenda gurau, makan bersama, ketemu ya, nyanyi bareng mungkin ya. Nah, kebayang seru, lalu tiba-tiba Yesus naik ke surga tanpa pemberitahuan. Tubuhnya naik ke surga, terus awan menutupinya ya. Pasti ada perasaan campur aduk ya. Ada yang muridnya mengatakan betul-betul Yesus telah hidup dan Yesus Tuhan, dia naik ke surga. Tapi juga ada yang bertanya, mengapa Yesus pergi meninggalkan kita? Namun pada hari ini, saudaraku, kita akan dalami bahwa kenaikan Yesus Kristus bukan tanda bahwa dia meninggalkan kita, tetapi bukti kemuliaan kebaikannya yang luar biasa ya. Nah, fun fact-nya, fakta unik yang menarik waktu Yesus naik ke surga adalah, yang pertama adalah kenaikannya membuktikan bahwa karya keselamatan telah selesai. Ya, ini fun fact-nya, ini fakta uniknya, bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa karya keselamatan sudah selesai. Ya, ini kita akan baca coba di dalam Ibrani 10 ayat 12. Ini ada yang membuktikan bahwa ayatnya membuktikan bahwa Yesus sudah selesai. Ya, ayat 12 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena apa? Dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ada kata duduk ya, artinya dia sudah selesai bekerja, dia duduk di sebelah kanan Allah ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus sudah selesai, sudah beres menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Makanya dia ada di surga. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan selamat. Itu faktanya. Ya, Roma 10 ayat 9, coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan diselamatkan. Oleh sebab itu ketika Yesus naik ke surga, itu pesan bahwa karya keselamatan sudah selesai. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan selamat. Dan kita yang ada saat ini, murid-muridnya pada waktu itu sampai saat ini, sampai kita sekarang menjadi murid-murid Yesus, juga harus menjadi duta surga, saudara. Artinya dimanapun, kapanpun, kita harus selalu memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu, zaman dulu ada perusahaan yang tagline-nya gini, always apa? Selalu. Always apa? Ada satu produk, always. Betul, terjemahannya selalu. Always apa? Coca-Cola. Ya, dulu tahun 90-an ada tagline bilang gini, always Coca-Cola. Ya, itu setiap beberapa periode tagline-nya ganti, ya. Sekarang apa lagi itu? Tapi yang saya selalu ingat dulu itu di iklannya di mana-mana always Coca-Cola. Jadi orang tuh ingat kalau kemana-mana Coca-Cola, haus Coca-Cola, pada waktu berjalan Coca-Cola, ya. Itu hebat dan dia mendapatkan rekor penjualan terbanyak pada waktu itu. Sampai detik ini Coca-Cola masih terus perusahaannya, ya. Nah, kita harus punya tagline juga, bukan always Coca-Cola, saudara. Always Jesus Christ. Jadi dimanapun kita berada, di circle saudara, pada waktu saudara kerja, pada waktu saudara membuka toko, pada waktu saudara ada di rumah, pada waktu saudara bisnis, kabarkan tentang Injil keselamatan. Karena itu harus diberitakan, saudara. Ada satu tugas buat kita ketika Yesus naik ke surga, apa saudara? Kita menjadi pemberita firman Tuhan. Dan kita harus mewartakan tentang kabar keselamatan itu. Amanat agung Tuhan. Ya, sehingga banyak orang di circle kita itu boleh percaya kepada Yesus. Ya, kenapa kita ditempatkan di tempat yang berbeda? Misalnya enggak
kita tuh semua satu keluarga gitu, dalam satu rumah gitu ya. Walaupun kita satu Sukabumi, satu rumah semua kayak gini ya. Ya, tetapi kita di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di Cisaat, ada yang di Selabintana, ada yang di Pelabuhan Ratu, ada yang, ya. Supaya apa? Supaya Injil itu juga disebarkan dimanapun kita berada. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Artinya bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa karya keselamatan telah selesai. Ya, sama-sama bilang karya keselamatan sudah selesai. Dan saya harus menjadi duta-duta surga. Oke, itu yang pertama, fun fact-nya. Yang kedua, fun fact-nya adalah fakta unik dan menarik adalah kenaikan Yesus membuka jalan bagi Roh Kudus. Justru ketika Yesus naik ke surga, dia bukan meninggalkan kita. Tadi saya berbincang sedikit sama Pak Asep. Ya, ketika dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dia tidak meninggalkan umatnya. Dia mengutus siapa? Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita. Coba kita baca ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 7. Sama-sama baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi Allah Roh Kudus diutus kepada kita. Jadi kita bukan lagi jauh. Kalau zaman Yesus bisa jauh, ya, murid-muridnya bisa dekat, tapi kadang-kadang jauh. Yesus pergi kemana? Ya, orang-orang yang percaya di mana? Tetapi saat ini Roh Kudus lebih dekat lagi sama kita, karena dia ada di dalam hati saudara. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, saya akan sedikit membahas poinnya lebih detail di poin kedua ini. Ya, peran Roh Kudus bagi kita. Yang pertama adalah hadir sebagai penolong. Sama-sama bilang Roh Kudus penolong saya. Nah, itu dalam bahasa aslinya parakletos. Itu artinya Roh Kudus mendampingi. Dia memberi kekuatan. Dia menolong dalam segala situasi. Saat lemah, saat galau, saat kita punya pergumulan doa, dia menolong kita. Luar biasa, saudara. Tuhan, Roh Kudus itu menolong kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu kalau saudara butuh pertolongan, jangan datang ke rentenir, jangan datang ke orang-orang pintar, jangan datang ke orang-orang kuat, datang kepada Roh Kudus. Berdoa, percaya dia akan menolong saudara dengan waktunya. Kemarin lagi saya doa puasa, saya memberikan pembuka opening speech ya waktu kemarin. Saya bilang gini, terus ulangi doanya, terus ulangi usahanya sampai Tuhan mengatakan inilah waktunya. Jadi saudara jangan pernah bosan berdoa. Aduh, berdoa itu aja malu sama Tuhan. Ya, berdoa buat keluarga, berdoa buat usaha, berdoanya itu aja saya baca lagi ya. Saudara jangan pernah malu. Saudara. Ulangi terus doanya, ulangi terus usahanya. Saudara terus berusaha, terus bekerja. Kalau saudara berdoa untuk bisnis, saudara terus berusaha sampai Tuhan bilang ini waktunya. Dan Tuhan menjawab semua doa kita. Ya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah hidup. Amin, saudara. Ya, yang pertama, peran Roh Kudus adalah sebagai penolong. Ya, jadi ketika saudara membutuhkan pertolongan apapun juga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam bisnis, minta tolong sama Tuhan. Kadang kalau kita minta tolong sama orang kan gampang ya, apalagi kalau kita punya misalnya orang-orang kuat. Ya, orang kuat tuh bukan seperti Hasan ya. Kalau Hasan karena fitness ya, dia dimintain tolong ngangkat gas, nggak mau pasti. Emang gua pembantu, enggak ya. Tetapi kalau kita minta tolong sama orang kuat, biasanya yang punya kuasa, punya kedudukan, wah gampang lah, saya urusin gitu loh, maksudnya. Ya, kadang-kadang kita minta tolong sama orang-orang yang wah punya kekuasaan. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia, Roh Kudus, disebut Roh Penolong. Kadang-kadang kita lupa minta tolong sama Roh Kudus. Bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus saya membutuhkan ini, Roh Kudus tolong ini, Roh Kudus tolong itu. Bukan artinya menjadikan Roh Kudus menjadi pembantu kita, enggak, kurang ajar banget ya. Tetapi kita
mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Tuhan, aku nggak mampu, Roh Kudus tolong. Dan Roh Kudus pasti menolong hidupnya kita. Apapun gitu, ya. Yang kedua, peran Roh Kudus itu menyadarkan akan dosa. Sama-sama bilang menyadarkan akan dosa. Roh Kudus itu akan menegur kita setiap hari agar perkataan kita, hidup kita, ya sikap kita berkenan kepada Tuhan. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita nggak sadari, ya. Kadang-kadang bisa menjadikan dosa, dan dosa itu berujungnya pada maut, ya. Dan Roh Kudus itu akan memimpin hidup kita agar kita nggak berdosa. Ya. Roh Kudus akan menyadarkan kita. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan terus membimbing kita di tengah kebingungan, tekanan dunia ini. Roh Kudus menuntun hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa, standar surga, bukan standar dunia ini, saudara. Bahkan ketika kita membaca Alkitab, mengambil keputusan, melayani, bekerja, Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian. Ya. Kemudian peran Roh Kudus ini, yang keempat, ini juga penting. Dia akan memberi kabar tentang hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi orang-orang Kristen sebetulnya orang-orang Kristen yang udah lebih tahu apa yang akan terjadi. Namun saudara harus peka, ya, karena dia akan memberikan sign, memberikan tanda-tanda, terutama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika kita melihat tanda-tanda zaman, akan bangkit bangsa melawan bangsa, itu artinya peperangan, saudara. Ya, peperangan di sana sini, bencana, saudara. Itu merupakan tanda-tanda, ya, yang harus kita waspadai, ya, sehingga Roh Kudus ini akan memberitahu kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, kita harus hidup punya prioritas kekal di tengah-tengah rutinitas duniawi ini. Apa sih artinya prioritas kekal itu? Jadi contohnya gini, saudara. Kalau rutinitas duniawi ini buat kita capek, ya, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan belajar, itu membuat kita capek. Tetapi kita punya komitmen untuk bangun lebih awal 1 jam dari sebelumnya, dan saudara bersaat teduh. Nah, itu prioritas kita pada prioritas kekal, ya. Atau misalnya menghormati hari-hari Sabat. Ya, itu juga artinya prioritas kekal. Kita tidak hanya mementingkan duniawi ini aja, cari duit terus. Ya, ada teman saya, dia seorang pengusaha, ya. Dulu sebelum bertobat, dia cari uang. Ya, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Ya. Dia bisa bukan bekerja lagi 8 jam, mungkin 16 jam. Dan dia bisa kaya, saudara. Hah? Milioner. Tapi apa yang dia dapat? Sehingga ketika dia udah punya tabungan bermiliar-miliar, dia bilang, saya merasa kosong. Dia nggak bisa menikmati hidup. Dia nggak bisa tidur seperti orang normal. Ya, harus makan obat tidur. Kan ada orang-orang yang kayak gitu, ada orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Sebenarnya itu penyakit, saudara, dan bisa disembuhkan. Kalau kita berdoa, minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti berikan ketenangan dalam pikiran. Ya, ada yang orang minum obat sampai ketergantungan terus-terusan, loh. Itu salah satu penyakit, kata ikatan. Ya. Dan teman saya ini sampai akhirnya dia bertobat. Ya. Dia miliarder pada waktu belum bertobat. Miliarder artinya dia punya uang bermiliar-miliar. Depositonya banyak sekali, ya. Ya. Cadangan emas itu. Ya. Tapi dia nggak merasakan kebahagiaan. Dia keluar negeri mungkin seminggu sekali juga bisa, nggak masalah. Tetapi bukan itu kebahagiaan yang dia cari. Tapi ketika dia bertobat, sisi keluarganya menikmati kebahagiaan daripada Tuhan yang tidak bisa didapat oleh uang, ya. Nah, itu salah satunya, saudara.
ketika kita memprioritaskan kekekalan, ya. Begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua tadi, bahwa fun fact-nya, fakta unik dan menariknya adalah kenaikannya membuka jalan bagi Roh Kudus. Ya, jadi sekarang kita lebih dekat lagi sebenarnya dari zaman Tuhan Yesus, karena Roh Kudus di dalam kita sebenarnya. Dan Roh Kudus itu akan terus menolong. Dan luar biasanya gini, Dia ada di dalam saya, Dia juga di dalam saudara. Kebutuhan saya hari ini Roh Kudus bisa penuhi, kebutuhan saudara juga bisa dipenuhi. Itu kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, betapa hebatnya, betapa bangganya kita punya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Ya, dan kemudian yang terakhir, fakta uniknya, fun fact-nya adalah kenaikannya adalah jaminan bahwa ia akan kembali lagi. Ya, biasanya kan orang kalau udah pergi nggak akan kembali lagi. Ya, tetapi fakta uniknya ketika Yesus pergi, Dia akan kembali lagi. Ada ayat yang menyatakan itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawakanmu ke tempatku supaya di mana supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sorry ya, jangan kesinggung ya. Siapa yang belum punya rumah? Angkat tangan. Seru udah punya rumah. Afli. Sorry. Amin. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Siapkan buat kita kafling di sorga. Cuman di sorga, ya, di sorga regency. Oh, keren ya. Udah punya rumah? Udah tuh. Yang mewah gimana? Sorga regency. Belum perasa nanti. Tetapi ini janji Tuhan yang gak perlu kita tafsirkan. Jadi satu penghiburan buat kita apa? Kita sudah punya kafling di sorga. Jangan takut. Jangan berkecil hati kalau di bumi ini mungkin saudara belum punya rumah, tapi di sana ya gede kaflingnya. Enggak rumah 2 petak gitu kayak di sangkar burung sana, ya kan? 2x2 gitu atau 3x2, enggak. Rumahnya gede. Amin. Saudara, iya dong. Saudara tersenyum dong dikit. Nah, ya. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan akan juga berikan rumah di bumi. Ya, yang dulu dari zaman dulu jadi kontraktor, bentar lagi sudah punya rumah. Ya, kalau Tuhan berkehendak pasti itu akan terjadi buat kita semua. Ya, jadi Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Puji Tuhan. Itu ketiga hal fun fact-nya, fakta uniknya untuk kita semua, fakta yang menarik buat kita. Bahwa pertama tadi Yesus naik ke surga, bukti nyata bahwa karya keselamatan sudah selesai. Kemudian yang kedua, Roh Kudus turun untuk menolong kita, ya, menyadarkan kita akan dosa dan memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketiga, memberi kabar yang akan datang dan menyediakan tempat di surga. Ya, puji Tuhan. Dialah Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita, agar kita terus melangkah dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat, ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Saya undang tim untuk maju ke depan. Saudaraku, Roh Kudus itu penolong buat kita semua. Ya, makanya pujian ini tentang Roh Kudus. Dia akan selalu menolong hidup kita. Saya catat tulis ini. Hari ini jangan seperti murid-murid yang menatap ke langit waktu Yesus naik. Dia kebingungan. Murid-muridnya pada waktu itu kebingungan.
Tetapi pada hari ini kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa karya keselamatan sudah selesai. Dan kita harus menjadi duta-duta surga, memberitakan tentang keselamatan itu. Dan Dia memberikan Roh Kudus, Roh yang penolong, Roh yang setia. Dan Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan. Kemudian Dia memberitahu tentang hal-hal yang akan datang. Bahkan Dia menyiapkan tempat kita di surga. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya apapun yang terjadi. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan sama-sama. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur. Mari kita semuanya bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan Roh Kudus buat kami untuk memimpin hidup kami selama-lamanya, menyertai hidup kami selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu yang sungguh mulia. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami rindu juga kedatangan-Mu yang kembali, yang kedua kali Tuhan Yesus. Tolong hidup kami agar kami sesuai dengan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya
kami tidak takut lagi, kami tidak lemah lagi, karena Roh Kudus akan selalu membantu kehidupan kami, menolong kehidupan kami dengan nyata. Terima kasih Bapak, tanamkan firman Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di hati kami. Hidup kami Tuhan terus berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetap berjalan bersama Roh Kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri pada sore hari ini. Allah
Yesus, kaulah pujian bagimu. Yesus, kaulah pujian bagimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk pada sore hari ini yang begitu luar biasa, di mana kami bisa memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kami percaya dan kami diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus turun ke atas kami semua. Dan kami semua Tuhan Yesus boleh selalu mendapatkan perhatian yang total daripada Roh Kudus. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami tidak perlu lagi khawatir. Kami tidak perlu lagi takut, karena Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah punya tempat dalam kerajaan surga. Kami sudah punya kafling dalam kerajaan surga. Bahkan rumah kami sudah jadi di sana. Dan kami akan masuk ke dalam kerajaan surga, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami. Dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Tuhan jadikan juga kami sebagai duta-duta surga-Mu. Lingkungan kami, lingkungan keluarga, teman-teman kami, lingkungan bisnis kami, lingkungan pekerjaan kami, lingkungan sekolah kami, mungkin mereka semua belum mengenal Yesus. Tuhan berikan kepada kami keberanian. Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada orang-orang yang harus kami temui, supaya mereka juga boleh mengenal Yesus, supaya mereka boleh mengenal Juru Selamat, dan mereka boleh mendengar tentang kabar baik bahwa mereka semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus urapi setiap kami agar kami semua selalu menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini yang begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi untuk membawa makanan-makanan kecil yang akan kami nikmati. Kami percaya semuanya akan menjadi berkat buat kami, dan berkati juga orang-orang yang sudah memberi pada hari ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.